Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat desa yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan kegiatan laboratorium pemerintahan desa. Dan tentunya ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Kepala Dinas Pertanian Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Dan tentunya kita juga ditemani oleh Bapak Sekretaris Dismades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Alhamdulillah luar biasa sekali. Pada hari ini kita ingin berbincang-bincang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan yang barangkali ada sebuah sinergitas terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan Dispermades dengan Dinas Pangan dan Pertanian. Alhamdulillah kami hadirkan narasumber kita Bapak Insinyur Susilo Heru Yuwono, Magister Manajemen, dan tentunya barangkali nanti Bapak menyampaikan kaitannya dengan masalah program-program yang ada Dinas Pangan dan Pertanian. Dan tentunya kalau kita refleksi Pak Sekretaris, Pak Heru, kami juga di Dispermades ada alokasi anggaran 20% melalui alokasi dana desa untuk ketahanan pangan juga ini Bapak. Sehingga barangkali kami butuh saran masukan ataupun hal-hal kebijakan-kebijakan dari Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat desa yang kami hormati, Pak Sekdin Dispermades dan Mas Ari selaku moderator. Saya akan sampaikan topik pagi hari ini menuju ketahanan pangan desa yang selama ini memang kebijakan Presiden kita ini luar biasa dengan mengalokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan. Dan ini harus dipahami oleh kita semuanya bahwa apa dan bagaimana ketahanan pangan. Sementara ketahanan pangan sendiri ini penjelasannya adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Dicatat ini sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun disiplinnya maupun mutunya aman, beragam, bergizi. Ini yang paling penting juga bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ini 20% dana desa itu nanti diarahkan ke arah ini. Kita tahu di desa ini kita balik mulai dari individu petani-petani kita yang tergabung dalam Poktan dan Gapoktan ini juga bisa diterjemahkan ke menjadi kelompok masyarakat. Kemudian dari masing-masing desa bisa ini dinaungi dengan BUMDes. Ini yang harapan kita bisa menjadi optimal nanti. 3 komponen utama ketahanan pangan menurut WHO dan WFO dari World Health Organization dan World Food Organization adalah satu, masalah ketersediaan pangan. Ini bagaimana upaya desa untuk memenuhi sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Ini yang dan ini lebih kepada nanti untuk tanaman pangan. Ini yang kemudian akses pangan, kemampuan desa secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Ini yang sering kita lupa. Kalau kita makan asal kenyang, akhirnya juga yang selama ini terjadi stunting dan kita cukup prihatin juga kondisi ini. Kemudian pemanfaatan pangan. Ini kemampuan desa untuk memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat
secara profesional. 3 komponen ini harus berkelanjutan. Ini karena kita butuh makan itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan ini juga harus bisa diproduksi oleh masyarakat desa, mulai yang terkecil itu sampai nanti yang BUMDes. Mungkin sementara dari itu ada pertanyaan dari Pak Sekjen atau Pak Moderator ini, monggo. Luar biasa sekali Pak Heru. Memang bicara ketahanan pangan ini mau tidak mau menjadi sebuah tanggung jawab kita Pak ya. Tidak hanya mungkin dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian saja, kami pun juga berupaya memberikan sebuah kontribusi program-program melalui dana desa juga. Bagaimana Pak Sek, kira-kira yang sudah kita lakukan melalui alokasi dana desa ini Pak Sek? Monggo Pak Sek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mas Ari. Jadi ini untuk kesekian kalinya. Jadi dari acara yang kita adakan lewat laboratorium administrasi Pemdes ini, kita untuk hari ini sudah untuk kesekian kalinya Pak Heru. Jadi bagi kami ini sebuah hal yang luar biasa, karena ternyata kalau saya boleh katakan, akhirnya kami tahu kami tidak sendiri sebenarnya. Betul. Nah ini kadang-kadang hal-hal yang kita jarang lakukan, kita itu bisa komunikasi dengan antar OPD dengan mereka memiliki kegiatan dan potensi-potensi yang ternyata bisa kita padukan Pak Heru. Jadi kami merasa ini hal yang sangat luar biasa, dan kami insya Allah bagi kami ini menjadi sumber informasi yang bisa nanti kita teruskan ke desa. Jadi bicara tentang ketahanan pangan ini juga hampir sama ketika kemarin kami kedatangan tamu dari Kepala Dinas Perikanan Kelautan Pak Heru. Jadi hampir sebenarnya mengarah kepada peluang yang bisa ditangkap oleh BUMDes. BUMDes memang sebuah kata keharusan sebenarnya, karena ini sudah menjadi instruksi dari Menteri Desa juga. Kami memiliki sekitar hampir 160-an BUMDes Pak Heru, tapi yang aktif itu mungkin hanya separuh saja. Itu aktif pun juga masih dalam tanda kutip juga, yang benar-benar dalam mandiri kita juga masih belum sepenuhnya dari 50% itu. Terus kemudian perkembangan kami ini saat ini kita masih mengupayakan dari semua BUMDes itu memiliki berbadan hukum, BUMDes yang berbadan hukum. Ada semacam kendala Pak Heru, kendala yang dialami oleh BUMDes itu, kenapa mereka itu kayak perkembangannya itu ya ada yang benar, ada yang sekedar nama saja dan sebagainya. Jadi yang pertama itu hanya karena semangatnya desa untuk membentuk BUMDes pertama, sehingga mereka bentuk saja, tapi tanpa analisa yang dalam, sehingga dalam ketika sudah terbentuk BUMDes ya sudah papan nama saja. Yang kedua, kejelian dari pengurus BUMDes dalam rangka untuk mencari potensi yang bisa dijadikan untuk unit usaha di masing-masing desa Pak Heru. Rata-rata masih bicaranya itu atau termasuk pemikirnya masih terpancang pada dagang. Artinya dagangnya jual beli, entah itu sembako, entah itu ATK dan sebagainya. Tapi yang langsung berkenaan dengan upaya untuk memodifikasi atau terus mensupport dari masyarakat agar produknya masih, itu yang kita masih jarang. Jadi barangkali nanti termasuk ketahanan pangan yang luar biasa diperhatikan oleh Pak Presiden ini juga bisa ditangkap. Akan tetapi juga barangkali suatu ketika itu kita memang memerlukan insya Allah kalau saya itu akan menyimpulkan dari beberapa OPD yang masuk, yang nanti kita berharap bisa ketemu dengan BUMDes langsung Pak Heru. Bisa juga nanti dari Pak Heru dengan jajarannya dari Dinas Pertanian Tanam Pangan, bisa juga ketemu dengan BUMDes, ya semacam memberikan wawasan Pak Heru. Jadi kita kurang informasi, dan kami terus terang saja yang di Sumades juga miskin informasi. Bicara tentang pertanian kita nggak tahu,
bicara tentang peternakan kita hanya tahunya ya sekilas yang kita lihat, padahal kalau pertanian menurut Pak Heru dengan saya kan jauh sekali. Pak Heru sudah wawasannya nasional, tahu di sana ada apa, di sini ada apa yang bisa dia kan, sedangkan kita tidak. Jadi mungkin itu dulu Pak Heru. Jadi barangkali nanti Pak Heru bisa memberikan wawasan lebih lagi yang bisa diterima oleh sahabat desa semuanya. Oke, terima kasih Pak Tony, luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali Pak Heru. Ketika memang bagaimana badan usaha milik desa memang belum bisa melihat potensi-potensi unggulan desa, termasuk potensi pertaniannya di desa. Kemarin Pak Windu di Dinas Perikanan juga menyampaikan Nestle yang ada di Batang pun juga akan kita kerjasamakan dengan BUMDes melalui susu perahnya itu. Nah, barangkali Bapak, apa yang disampaikan Pak Tony itu sinergitas apa yang akan kita ciptakan bareng untuk kolaborasi ini Bapak? Monggo Bapak. Terima kasih Mas Ari. Ini saya sangat menghargai kejujuran Pak Sekdin. Ini luar biasa karena tidak semua orang berani jujur untuk hal-hal yang menjadi kekurangan kita. Jadi kalau kita lihat seberapa besar sih dana BUMDes, dana desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan, di atas 40 miliar itu. Dan itu kita tidak akan kekurangan pangan. Kalau kita, jadi BUMDes itu memang dibentuk, kemudian itu perlu ada semacam diklat dan nanti pendampingan terus menerus. Ini yang makanya saya juga berharap nanti pendamping desa itu juga profesional, bisa masuk ke sana. Ini karena memang itu betul-betul kalau BUMDes itu bisa kita mandiri mulai dari desa dan kita akan mandiri secara ketahanan pangan, dan ketahanan pangan ini bagian dari ketahanan nasional. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kebijakan dari pusat ini tidak hanya di Kementerian Pertanian, sekarang dibentuk dan sudah mulai berjalan Badan Pangan Nasional. Dan perlu Mas Ari tahu juga, Kementerian Pertahanan ini juga membentuk untuk beberapa perusahaan untuk cadangan logistik strategis. Luar biasa. Ini yang bergerak di jagung, singkong, dan sagu. Apa toh yang namanya cadangan logistik strategi? Itu kalau nanti terjadi chaos, misalnya Selat Malaka jalur ekspor impor itu terputus, kemudian Laut Cina Selatan itu juga terjadi peperangan kan, dan itu tidak ada alur ekspor impor, kita masih bisa mandiri pangan. Karena kalau nanti kurang pangan itu akan terjadi penjarahan di sana sini meskipun gitu. Kemudian kembali ke ketahanan pangan desa, kita lihat aja bahwa masing-masing desa itu akan punya potensi sendiri-sendiri, baik itu dari sisi tanaman pangan, dari sisi hortikultura, dan dari sisi perkebunan. Ini kita perlu pemetaan itu, dan alhamdulillah kita sudah ada gambaran, karena di kami ini yang terdaftar di Simluhtan. Ini yang kalau tadi yang di depan itu saya sampaikan itu Pokmas itu di Simluhtan itu ada 800 lebih kelompok tani itu yang ada. Dan ini bisa dikolaborasikan dengan BUMDes. Kemudian arahnya kemana sih dana BUMDes itu? Sekarang kalau kita berbicara pupuk langka, sebetulnya tidak langka. Tapi karena pemahaman masyarakat kita atau secara umum itu yang terkait dengan pupuk itu ada subsidi dari pemerintah. Tapi perlu panjenengan ketahui bahwa subsidi pemerintah itu untuk urea itu hanya 70%. Kemudian untuk NPK itu sekitar 34%. Jadi yang lain tetap beli pupuk non subsidi. Lah, yang ini yang petani mengatakan ini pupuk langka. Jadi semuanya pengen disubsidi. Anggaran
subsidi pupuk itu luar biasa, di atas 25 triliun di kementerian itu. Cuma petaninya juga mayoritas masyarakat kita itu kan petani ini ya kan. Jadi kita mencoba nanti ke depan ini kembali ke alam. Betul. Jadi kita mengarah ke pupuk organik yang bisa lebih murah. Dalam artian begini, kalau langsung kembali ke organik, produksi akan turun. Petani tidak tertarik. Tapi kita akan ke semi organik yang pupuk anorganiknya itu bisa separuh dosis dari biasanya. Dan ini juga beberapa kali kami uji coba cukup efektif juga dan hasilnya juga lebih menjanjikan. Jadi jangan terpengaruh oleh subsidi. Kita coba, kita untuk kemandirian tidak ada subsidi, kita bisa berjalan. Betul. Ini yang mulai saya bentuk, dan tentunya dari Dinas Pangan dan Pertanian harus berkolaborasi juga dengan Dinas Dispermades ini, karena objeknya ada di Dispermades di masyarakat. Tanpa koordinasi dari panjenengan, saya ya mohon maaf ini, saya sudah mulai melangkah langsung berkoordinasi dengan kepala desa. Dari beberapa kepala desa nanti bengkoknya mau kita buat untuk percontohan, dan saya minta itu nanti diperdeskan. Jadi siapapun kadesnya nanti akan tetap itu berjalan. Iya. Ini. Jadi mungkin itu Mas Ari. Mungkin luar biasa sekali nih Pak Heru. Kami melihat tadi yang disampaikan Pak Sek kaitan masalah kolaborasi apa, kaitan masalah BUMDes. Ternyata ada sebuah celah yang luar biasa. Ketika pupuk yang selama ini mungkin dirasa sulit beredar di masyarakat, tentunya kaitan masalah subsidi pupuk organik, urea, NPK yang barangkali mungkin juga dibutuhkan kepada masyarakat. Kami ada sebuah sisi yang luar biasa ketika nanti ada semacam kolaborasi, barangkali mungkin lewat masyarakat ada bagaimana cara membuat pupuk organik juga, bagaimana memanfaatkan limbah sampah yang ada di pasar ataupun mungkin di masyarakat, bisa kita kolaborasikan. Ini juga bagus sekali Pak Heru ya. Cuman memang masyarakat kita memang sepertinya untuk masuk ke pupuk-pupuk organik, karena proses pupuk organik itu prosesnya juga panjang Pak ya, butuh proses tidak seperti pupuk urea ataupun pupuk NPK yang kita taburi 3 hari 1 minggu langsung brol seperti itu. Tetapi memang bagaimana Pak membuat sebuah image masyarakat petani kita Bapak agar bisa kembali ke pupuk organik seperti itu? Mas Ari jangan pesimis, kami sudah mulai melangkah. Jadi dari pupuk organik itu ada pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat itu bisa diambil dari limbah jerami dan sebagainya, itu difermentasi sekitar 3 minggu sampai 1 bulan itu sudah jadi pupuk. Jadi desain kami itu nanti satu hamparan tanah misalnya 50 hektar, ini ada setengah hektar sampai 1 hektar yang memang khusus itu untuk fermentasi pupuk organik dari jerami itu. Dan itu kaya akan kandungan K dan N. Jadi kalau dibakar itu sia-sia itu kan. Dan kalau di kiri kanan tol ini kemarin dari kepolisian sudah mulai warning, mulai pasang baliho, banner untuk tidak membakar di sepanjang tol. Dan itu sebetulnya tidak di sepanjang tol. Kami buat edaran di seluruh pinggir jalan ini ya kan. Jadi kami sudah membentuk petani milenial yang mereka suka akan perubahan, itu 200 orang yang itu nanti untuk pionir dari petani-petani tradisional kita. Kita akan coba transformasi teknologi pertanian dari petani tradisional ke semi modern atau modern. Jadi tantangan kita luar biasa. Bagaimana ada 2 kawasan industri yang menggunakan tanah lebih dari 4.500 hektar. Ini ke depan
anak-anak muda kita kan pragmatis. Jadi lebih mereka Instan. lebih memilih menjadi buruh pabrik daripada petani. Iya, betul. Ya, makanya dengan lahan yang semakin sedikit ini kita akan mengarah untuk memproduksi komoditas-komoditas pertanian, kita usahakan untuk yang medium sama premium. Gitu, nggih. Jadi Pak Sekdin, Mas Ari perlu kita ketahui, produksi gabah kering panen kita di 2021 kemarin itu tinggal 185.000 ton. Dibandingkan tahun 2020 itu 236.000 ton. Paruh. Dari 185.000 ton ini setara dengan 90.000 ton beras. Dan konsumsi kita ada di 72.000 ton. Jadi memang masih surplus 18.000 ton. Cuma perlu diingat, ini untuk KIT dan Batang Industrial Park itu sudah mulai operasional. Ini 300-400.000 karyawan akan bekerja Masuk, di situ dan berserta kita akan keluarganya. defisit. Iya, Ini betul. makanya kita tidak bisa mandiri ke depan karena ini tetap apapun ceritanya itu kurang. Ini jadi yang kita optimalkan sekarang itu bagaimana intensifikasi untuk memproduksi komoditas-komoditas premium dan medium. Iya. Terima kasih Baru, luar biasa sekali ini. Barangkali Pak Sek ada ganjalan yang perlu disampaikan Pak Sek, monggo. Jadi gini, apa yang sampaikan Pak Heru itu sering saya cerita dengan para kades Pak Heru. Cuma ini kan ternyata Pak Heru sudah melangkah. Jadi saya sering cerita dengan Pak Kades ketika kita mau mengembalikan kepada alam itu mulailah dari sampean sing duwe bengkok. Nggak percontohnya sampean. Nah, ini juga hal yang menarik Pak Heru. Ada dua sisi yang barangkali berbeda antara Dinas Pertanian dengan kami. Kalau di Dinas Pertanian bisa langsung ke masyarakat dan kelompok taninya, sedangkan kami hanya bisa lewat BUMDesnya, ya kan? Ada dua sisi yang berbeda, sehingga saya tertarik memadukan dua ini menjadi yang saling menguntungkan. Yang pertama ini kembali Pak Heru. Jadi saya cerita sebuah ironi di BUMDes kami. Ada saya hanya contoh satu saja. Ada contoh satu BUMDes di salah satu desa di wilayah Kecamatan Warangasem. Nah, itu sampai memberikan anggaran 150 juta itu berapa tahun nggak pernah bisa dilaksanakan, nol kegiatan. Dan ini kan sebuah ironi sekali ketika Pak Heru memberikan gambaran seperti itu. Nah, barangkali juga begini, memang kayak pupuk itu kan sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak pasti semuanya kena kayak bensin dan sebagainya. Dan ini barangkali saja, karena kan selama ini di BUMDes kami itu belum ada yang kayaknya yang memiliki kayak semacam DO atau apa istilahnya yang bisa untuk menjadi jualan pupuk bersubsidi. Nah barangkali juga kembali kan sebenarnya yang di samping mengenal potensi kan jejaring yang sangat diperlukan. Kita pengenal potensi lokal mereka tahu. Tapi ketika mereka tidak punya jaring ya taunya lagi bariki Pak ngopo. Lah barangkali juga kembali ke sampaikan saya tadi, kalau saya hanya taunya itu di depan mata, kalau Pak Heru sudah jauh sampai ke ribuan kilo lagi. Nah ini kan jejaring. Nah ini barangkali termasuk informasi pertanian, termasuk pupuk, bagaimana agar pupuk itu bisa masuk ke BUMDes. Karena saat ini kayaknya sudah hampir separuh lebih BUMDes kita sudah berbadan hukum Pak Heru. Kalau kita sudah berbadan hukum kan sudah memiliki memenuhi syarat untuk bisa barangkali bisa menjadi bisa jualan pupuk itu satu. Yang kemudian yang kedua, memang yang saya dengar kembali kan saya hanya bisa mendengar dari masyarakat lewat desa atau kepala desa. Ya benar Pak Heru, jadi pupuk itu seakan-akan pupuk bersubsidi ya mereka belinya itu top. Mereka kayaknya belum memahami bahwa ternyata pupuk bersubsidi ini juga ada
batasan 70% subsidi, yang selainnya adalah non subsidi. Ini ternyata kayaknya belum sepenuhnya dimengerti. Makanya ketika mereka seperti itu saya langsung sampaikan, mbok coba Pak Lurah lewat sampean. Itu bengkoke sampean gue percontohan pakai pupuk yang non kimia. Sekarang banyak sekali gambarnya lewat YouTube, Pak. Ada sekarang yang lagi kan ada Jadam, ada JMS, terus kemudian ada lagi yang pakai biosaka dan sebagainya. Itu mungkin sangat bisa dilakukan yang barangkali tidak mengurangi mutu dan jumlah dari produksi lainnya yang barangkali kami suatu ketika bareng-bareng nggak apa-apa kita Pak Heru, kami diajak juga seneng karena ketika kami diajak kami otomatis juga dapat ilmu dan sekaligus nanti ilmu itu juga kami tularkan kepada desa. Jadi dua sisi ini yang barangkali nanti kita padukan, Pak. Luar biasa Pak Tony. Dan ini kembali lagi Pak, pengakuan yang tulus Pak dari kami Pak. Monggo Pak Heru. Memang menarik sekali kaitannya masalah pupuk. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Sek. Jadi yang pertama terkait masalah nanti BUMDes bisa menjual. Ini sebetulnya kewenangan tidak ada di kami, tapi di Disperindak. Gitu. Jadi yang membina KPL, kios pupuk lengkap dan distributor itu Disperindak. Tugas kami dari Dinas Pangan dan Pertanian ini hanya memfasilitasi petani untuk mengusulkan ERDKK, rencana kebutuhan pupuk dalam 1 tahun. Ini yang makanya selama ini masih sering salah barut karena bertanya kelangkaan pupuk, tapi seakan-akan pertanian semuanya pertanian. Tapi kami sudah mulai pahamkan ke rekan-rekan camat dan kades bahwa kami itu sudah sebetulnya tidak ada kewenangan dalam pembinaan ke KPL. Tugas saya itu hanya alokasi dan realokasi untuk pupuk. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian sebagai ilustrasi terkait pupuk organik, kalau kita membuat fermentasi dan itu mesti diuangkan tuh nantinya. Kita bayangkan dalam 1 kabupaten LSD lahan sawah dilindungi ada kisaran 15.000 hektar lah tapi hampir 16.000, tapi kita coba berbicara di 15.000 hektar. Kalau dalam 1 kali tanam itu butuh 2 ton untuk organik padat, itu kita butuh 30.000 ton. Kan? Per musim tanam. Nah, kalau 30.000 ton itu harganya 1.000 aja sudah per kilo itu sudah berapa puluh miliar. Dan ini kalau BUMDes mau bergerak, ini kalau punya keuntungan 10% aja dari 30 miliar itu bisa ada keuntungan 3 miliar per 1 kali musim tanam. Tapi ini juga sudah mulai ada program untuk IP 400. Setahun tanam 4 kali dengan padi ginjah. Jadi kita di awal bulan depan akan mulai dengan pembenihan, bekerja sama dengan BPTP. Padi ginjah itu bisa panen di usia 75 sampai 80 hari setelah tanam. Ini yang kita harus mulai kita kerjakan, meskipun IP 400 itu di budaya kita itu tetap ada 2-3 kali panen, tanam padi harus diselingi tanaman yang lain itu biarkan. Tapi kalau kita kembali ke organik, insya Allah sih masih bisa. Karena kalau saya coba beberapa lahan kita tes nutrisi, kandungan nutrisinya, banyak dari lahan kita itu yang pH tanahnya itu sudah di bawah 4. Dan ini mau dikasih pupuk seberapa banyak tidak bisa menyerap. Kemudian kandungan nutrisi yang
tanaman yang menyerap banyak itu singkong sama sengon. Ini yang betul-betul merusak tanah. Ini kan. Jadi kita mulai juga dengan perbaikan tanah sebetulnya. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Kalau enggak, kapan lagi? Ini yang jangan. Dan kolaborasi ini memang sudah lama saya berharap bisa berkolaborasi, karena yang bisa ngurusi lurah itu di Supermades, yang ngurusi petani itu kita. Padahal petani itu ya rakyat lurah. Iya. Gitu loh. Ini yang kita harus berkolaborasi. Menarik sekali nih Pak Heru terkait masalah kolaborasi tadi yang disampaikan oleh Pak Asek. Cuman memang kami melihat luar biasa sekali ketika potensi embatang yang berlimpah ruah sektor pertanian, tetapi kadang nunsio ironis juga ketika masyarakat petani itu dengan adanya biaya produksinya itu selalu mahal. Ketika prosesnya itu mahal, ketika panen jeglek Pak. Ini strategi apa yang harus kita bangun? Di satu sisi kalau kita melihat memang mau tidak mau kalau kita tidak hadir di tengah-tengah para petani tentunya sulit. Kita biaya produksinya pupuknya mahal, ketika prosesnya juga tenaga kerja mahal, ketika panen blek. Nah ini barangkali mungkin strategi apa Bapak yang perlu kita berikan untuk masyarakat petani kita? Saya termasuk orang yang tidak populer. Dalam artian saya tidak suka dengan panen raya. Karena kita itu petani itu kalau ditanya, dia itu kalau nyebar bibit jagung itu nanti yang mau beli siapa, dengan harga berapa, itu tidak jelas. Ini sebetulnya kalau kita ekstrim, itu kebodohan dari petani kita. Sudah nanam, yang beli siapa dengan harga berapa itu tidak tahu. Kita mulai kita toto. Jadi nanti saya itu sudah membentuk 3 koperasi, tanaman pangan, perkebunan, sama hortikulturan. Nanti bisa dikolaborasikan dengan BUMDes untuk pasar yang lebih luas. Mungkin pada momen lain akan saya jelaskan apa sih pasar yang lebih luas itu nanti. Nah, ini masih sangat-sangat mungkin lah untuk kita berkolaborasi, karena ya ini petani itu kalau pada saat harga cabai mahal misalnya, itu semua nanam. Nah, kita sudah ada beberapa teknologi untuk off season maupun on season itu bisa berkesinambungan, kita nanam terus. Jadi kita cukup berbangga kemarin pada saat cabai mahal, saya jalan-jalan di Mbawang itu masih ada 35 hektar yang itu kan. Dan kita dengan teknologi yang juga baru ini, kita di Cablian Desa Reban itu ada satu petani 1 hektar itu bisa panen cabai, metiknya itu 35 kali. 1 hektar itu bisa dapat 1 miliar. Gitu. Ini, jadi ini kalau kita kolaborasikan, alhamdulillah, insya Allah ini bisa kan. Hanya memang kita harus jalan bareng. Saya siap untuk membantu memfasilitasi atau nganu BUMDes untuk BUMDes. Dan nanti kita tinggal adakan training bersama aja untuk BUMDes untuk kerjasama di sektor pertanian. Terima kasih Pak Heru, luar biasa sekali. Barangkali mungkin yang disampaikan apa Pak Tony? Jadi sahabat desa semua ini, andaikan jenengan cermati, jenengan analisa apa yang disampaikan Pak Heru. Ini baru kulit ini yang sampai Heru baru kulit. Tapi kulit itu sudah bisa mencerminkan isinya yang begitu luar biasa. Jadi karena waktunya ternyata kita kalau dengan kayak gini hasilnya jadi sangat kurang Pak Heru. Semalaman aja ya, selesai. Jadi mungkin suatu ketika kita yang berada di tingkat kabupaten bisa duduk bareng lagi untuk membuat sebuah gambarnya ya, konsep yang apa yang harus disampaikan nanti, sehingga kolaborasi itu ternyata ya, kalau kolaborasi kan hampir harus dialog dengan koordinasi lah. Kita terbiasa mengatakan koordinasi itu barang yang mewah, tapi untuk dilaksanakan itu susah, susah sekali. Ya ini barangkali lewat laboratorium ini juga menjadi
wahana untuk terus memacu untuk kita saling berkoordinasi. Kita harap sebagaimana saya ungkapkan tadi, kami di Smades baru terbuka wacaranya ketika bertemu dengan OPD-OPD yang ternyata bisa dikolaborasi untuk desa semuanya. Desa yang kadang-kadang susah untuk bisa menentukan kegiatan. Kalau dari Dismades sendiri juga punya ilmu sebagaimana dari OPD-OPD lain, kita juga akan mudah bisa memajukan desa juga. Sekali lagi, yang penting adalah niatan kita untuk terus mengabdi dan terus membangun dan terus bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Ilmu sangat penting dan ilmu wajib dicari, dan insya Allah ilmu juga akan senantiasa bermanfaat. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Heru. Luar biasa. Nggih, terima kasih Pak Tony, Pak Heru. Ini merupakan sebuah diskusi yang cukup menarik sekali di saat-saat kondisi Covid yang luar biasa kita terpuruk. Kehadiran alokasi anggaran dana desa 20% ini tentunya hadir untuk bisa memberikan sebuah bekal kepada masyarakat ketahanan pangan kita. Kesiapan ketahanan pangan kita itu kan diawali dari kita sendiri Pak ya, dari masyarakat. Apalagi luar biasa udah koordinasi kita di Smades dengan Dinas Pertanian, bahkan mungkin dinas-dinas yang lainnya akan kita coba kolaborasikan agar nantinya masyarakat kita menjadi sebuah masyarakat yang tahan terkait dengan masalah ketahanan pangan, di mana di situ merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat dan tentunya ketersediaan pangan secara cukup. Dan alhamdulillah Dinas Pangan dan Pertanian beserta Dispermades Kabupaten Batang ingin bisa mewujudkan itu agar nantinya masyarakat bisa lebih mandiri, lebih berdaya, tentunya lewat kegiatan-kegiatan yang akan kita bangun, sinergitas yang akan kita bangun menjadi sesuatu yang lebih baik untuk menjadi petani-petani yang handal, dan tentunya kami yang ada di dinas bisa memberikan semacam kebijakan-kebijakan yang tentunya berpihak kepada pertanian. Pak Tony dan Pak Heru, terima kasih. Kami Nugroho Ali Gunadi, terima kasih atas waktunya Pak Heru, Pak Tony, dan sukses untuk Sobat Desa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.